Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nusa Media, Nabi Nuh alaihi salam merupakan Rasul Ulul Azmi, yaitu sebutan untuk Rasul dengan ketabahan dan keteguhan hati yang luar biasa. Pada surah Al-Ankabut ayat 14, Nabi Nuh berdakwah selama 950 tahun. Akan tetapi menurut riwayat, jumlah pengikut Nabi Nuh tidak lebih dari 80 orang yang terdiri dari orang-orang miskin dan lemah. Umat tersebut terkenal akan sifat keras kepala dan tidak mau mendengarkan nasihat Nabi Nuh alaihi salam. Mereka bahkan menantangnya untuk menurunkan azab saking tidak percaya bahwa Nabi Nuh merupakan Rasul utusan Allah. Kisah pertentangan Bani Rasib ditulis di dalam Al-Quran surah Hud ayat 32. Mereka berkata, "Hai Nuh, sesungguhnya kamu telah berbantah dengan kami, dan kamu telah memperpanjang bantahanmu terhadap kami. Maka datangkanlah kepada kami azab yang kamu ancamkan kepada kami, jika kamu termasuk orang-orang yang benar." Berbagai celaan dilontarkan kepadanya setiap kali beliau berdakwah, hingga akhirnya Nabi Nuh berdoa kepada Allah agar memberi hukuman kepada orang-orang kafir yang tidak mau mengikuti perintah Allah. Maka Allah perintahkan Nabi Nuh alaihi salam untuk membuat sebuah kapal besar yang dapat mengangkut orang-orang beriman dan sepasang hewan, sementara orang-orang kafir akan ditenggelamkan. Nabi Nuh mengumpulkan pengikutnya dan bergotong royong membuat kapal. Orang-orang kafir meledek Nabi Nuh dengan sebutan gila karena membuat kapal di tengah gurun gersang. Mereka tidak percaya bahwa kekuasaan Allah dapat menghancurkan tanah mereka. Bahtera 3 lantai dengan panjang 200 meter, lebar 70 meter, dan tinggi 25 meter pun jadi. Lalu Allah mulai tunjukkan tanda-tanda banjir besar yang akan datang dengan bencana kekeringan. Banyak ternak dan hewan mati karena tidak tahan panas. Suatu hari, hujan turun sangat deras, disertai badai hingga meluluh lantakkan tempat Nabi Nuh berada. Beliau menyuruh pengikutnya untuk segera naik ke kapal dengan membawa hewan ternak dan perbekalan. Nabi Nuh telah memperkirakan bahwa musibah ini akan berlangsung lama. Perlahan air bah mulai menggenangi daratan. Kan'an, putra Nabi Nuh yang tenggelam. Kapal pun melaju di atas daratan yang telah digenangi air bah. Di tengah perjalanan, Nabi Nuh melihat anaknya. Kan'an sedang berusaha menghindari banjir dengan naik gunung. Kasih sayang orang tua memang tiada batasnya. Nabi Nuh memanggil Kan'an 3 kali untuk bergabung bersamanya di atas kapal. Akan tetapi putranya membangkang. Ia yakin bisa selamat jika mengungsi ke atas gunung. Padahal Nabi Nuh sebagai ayah telah mengingatkan bahwa tidak akan ada yang selamat dari hukuman Allah kecuali naik ke atas kapal. Maka kami selamatkan Nuh dan orang-orang yang besertanya di dalam kapal yang penuh muatan. Kemudian sesudah itu kami tenggelamkan orang-orang yang tinggal. Tidak ada orang tua di dunia yang ingin anaknya celaka. Begitu pula Nabi Nuh. Nabi Nuh menyadari bahwa anaknya membangkang layaknya orang kafir yang selalu tidak percaya seruannya. Kemudian Nabi Nuh memohon ampunan kepada Allah dan mengikhlaskan Kan'an meninggal bersama orang-orang kafir. Aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat memeliharaku dari air bah. Nuh berkata, tidak ada yang melindungi hari ini dari azab Allah, selain Allah saja yang Maha Penyayang. Dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya. Maka jadilah anak itu termasuk orang-orang yang ditenggelamkan. Quran Surah Hud ayat 43. Saking besarnya banjir, kapal terus melaju ke arah utara selama berbulan-bulan. Perjalanan tanpa tujuan tersebut layaknya terombang-ambing di lautan. Nabi Nuh memohon pertolongan kepada Allah agar diberikan keselamatan. Allah mengabulkan doa tersebut. Setelah banjir surut, kapal Nabi Nuh menepi di pegunungan Arafat tepat pada 10 Muharram. Allah perintahkan Nabi Nuh dan pengikutnya untuk turun memulai peradaban baru. Sebagai tanda syukur atas nikmat keselamatan,
Nabi Nuh memerintahkan pengikutnya untuk berpuasa Asyura. Itulah tadi kisah singkat tentang pembangkangan putra Nabi Nuh alaihissalam. Semoga kisah ini dapat kita ambil hikmahnya. Wallahu a'lam bishawab.